Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku, abang-abangku semuanya, penambang petir, penambang Bitcoin yang masih setia sampai hari ini. Semoga kalian selalu semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, dilancarkan rezekinya dan tetap semangat ya, optimis menuju kesuksesan untuk pemulihan ekonomi keluarga. Iya. Nah, jadi di video kali ini cuacanya pagi-pagi gerimis, guys. Mau kerja ya jadi mogok ya kan. Kemudian mau pergi liburan, waktunya sudah habis untuk liburan. Duitnya juga sudah habis untuk tahun baruan. Nah, jadi tetap semangat aja buat kalian yang masih setia dengan Pi Network dan juga pantengin channel ini. Karena apa? Mungkin kedepannya di tahun 2024 ini saya lebih kepada edukasi yang apa adanya, guys, ya. Nggak saya bikin-bikin, ya kan? Nggak mengatasnamakan info-info yang atas nama valid, ya kan? Kalau info valid itu ya semua orang udah tahu, pasti dari Dr. Nicholas dan Cheng Diovan, kan gitu. Kemudian info valid pun itu belum bisa kita anggap itu apa ya, benar gitu loh ya. Kenapa? Contohnya kayak info valid yang satu ini di announcement, ya kan, bahwa Kortim nanti rencananya, ya kan, rencananya akan membuka jaringan utama atau open network tahun 2024 ini. Tapi nah, melihat dari kondisi, situasi, kemudian target-target yang semua dijelaskan di pengumuman ini itu belum ada yang tercapai, guys. Termasuk KYC, termasuk migrasi, ya kan. Kemudian termasuk apalagi aplikasi utilitasnya, belum ada 100 aplikasi yang memang benar-benar real gitu ya, bisa digunakan ke mainnet gitu ya, belum siap. Kemudian apalagi termasuk jika memang yang di atas tadi udah terpenuhi semua, misalkan KYC-nya udah mencapai target, ya kan, 15 juta pioner, kemudian migrasinya 10 juta pioner, kemudian apalagi 100 aplikasi utility sudah siap ke mainnet. Kemudian kalau di atas tadi itu, ya kan, yang beberapa yang belum saya sebutkan mungkin kalian juga udah tahu. Kemudian yang paling penting bagian paling bawah, yaitu jika, ya kan, kita buka ya. Nah, jika semua itu memang sudah bisa terpenuhi, ya kan, walaupun yang tadi itu, tapi kondisinya, guys, ya, melihat kondisi apakah nanti jika di open mainnet kan tahun 2024 ini memang benar-benar memenuhi peraturan setiap negara, ya kan? Seperti yang kita ketahui, sudah saya bahas berkali-kali. Pi Network ini aset digital, ya, cryptocurrency. Ada yang bilang, kenapa harus dicairkan? Pi itu kan uang. Halo Mas Bro, ya. Pi Network ini memang uang digital katanya, ya kan. Ini saya ngomong apa adanya loh, ya. Bukan berarti saya pesimis, ya kan. Bukan berarti saya udah nggak percaya dengan Pi Network gitu ya. Tapi ya ini konten yang memang apa adanya saya katakan, ya. Di Indonesia, guys, di Indonesia itu apapun bentuk cryptocurrency, baik yang baru atau yang sudah listing di bursa, yang bisa diperdagangkan, yang udah bisa dicairkan, apapun yang namanya cryptocurrency, kalau di Indonesia itu disebutnya adalah aset digital. Atau masuknya ya ke komoditi, guys. Seperti ya itu dia kayak oli, minyak gitu loh ya, guys ya. Jadi untuk bisa menggunakan, bahkan walaupun memang Pi Network ini nantinya umpama nggak masuk ke exchange Indonesia, ya kan, nggak masuk ke bursa kripto dunia umpama, ya kan, tapi kan sekarang sudah banyak tuh Coin Market Cap, Coin Gecko, Atlantis, itu mereka kan sudah melisting kan koin Pi Network ini. Walaupun itu memang koin IOU yang mereka buat sendiri, di mana mereka menjamin, ya kan,
Kalau nanti listing gitu ya, mereka akan ganti. Kalau sudah Pi Network Open Mainnet itu mereka akan siap mengganti dengan koin yang sungguhan dari core team. Nah, itu kan hanya sebuah lomba-lomba mereka guys, membuat harga dengan seenaknya sendiri. Ada yang $33 per satu koin Pi, ada yang 500.000, ada yang 1,5 M itu kemarin di Atlantis Exchange ya. Nah, udah saya tutorialkan ya kemarin untuk melihat harga Pi Network di exchange yang sudah melisting gitu ya. Tapi itu kan nggak diakui oleh core team, sekali lagi itu mereka sendiri yang buat, exchange mereka sendiri yang buat gitu loh ya. Nah, kemudian tapi itu bisa buat referensi sih, mereka sendiri aja ya. Exchange itu kan, mereka exchange itu kan orang-orang pakar kripto juga ya kan. Nah, tentu mereka bisa menganalisa ya kan, tahu potensi juga, jadi buat referensi gitulah ya. Nah, kemudian kalaupun ya syarat-syarat kondisi ya terkait dengan kondisi satu ini, kemudian kondisi dua, kondisi yang ketiga ini ya kan. Nah, kembali lagi teman-teman, kalau memang kondisi yang ketiga ini ya, lingkungan tidak adanya lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan yang akan menghambat keberhasilan jaringan terbuka gitu ya. Singkatnya, peristiwa dunia. Ini nih yang paling penting. Kalau yang di atas tadi udah terpenuhi juga, itu harus mempertimbangkan kondisi yang ketiga ini. Jadi masih panjang untuk menuju Roma, guys, ya. Singkatnya, peristiwa dunia mempengaruhi mata uang dan Pi pun demikian, gitu ya. Kemudian meskipun kami tidak mengontrol apa yang terjadi di dunia, kami mengontrol peluncuran kami dan tidak akan membahayakan kerja keras dan dedikasi komunitas yang berpindahan, dengan perpindahan yang sembrono ke open network. Jadi memang core team ini benar-benar memikirkan matang-matang guys, nggak sembrono langsung tahun 2024 langsung open mainnet, walaupun yang di atas tadi udah terpenuhi target-targetnya ya. Kemudian pemilihan waktu open network perlu mempertimbangkan faktor-faktor global. Ini juga dipertimbangkan yang berada di luar kendali tim inti atau komunitas pioner. Nah, faktor-faktor ini mencakup krisis makroekonomi. Kemudian maksudnya ya makroekonomi untuk ekonomi ke bawah lah ya. Perkembangan hukum atau peraturan. Nah, ini ya yang tidak menguntungkan. Nah, jadi kalau memang Pi Network di open mainnet kan tahun 2024 ini, terus nggak di listing dulu ke bursa kripto, kalau di Indonesia lah ya, ini konteksnya kita berbicara hukum di Indonesia. Ini kan faktor perkembangan hukum atau peraturan yang tidak menguntungkan bagi pioner atau bagi Pi Network kalau di Indonesia ya khususnya. Kalau seandainya tahun ini langsung di open mainnet kan langsung bisa transaksi pakai cryptocurrency ya, keciduk polisi guys. Ya, melanggar peraturan hukum aset digital Indonesia ya, mata uang Indonesia itu udah ada badan hukumnya ya. Yang pas itu menurut saya di Indonesia Pi Network ini, walaupun memang bisa ya kan, walaupun memang bisa di open mainnet kan tahun 2024 ini ya, harus listing ke bursa dulu ya. Kemudian kita transaksinya tetap pakai rupiah, bisa di cash out, bisa ditukar ke apapun itu, mau mata uang yang lain yang udah jelas, Ethereum, Bitcoin dan lain sebagainya ya kan. Kan sudah dijelaskan oleh core team juga, yang namanya open network itu adalah tidak ada firewall gitu loh ya. Jadi dibuka semuanya bisa transaksi ke jaringan yang lain. Nah, inilah yang bisa menguntungkan pioner Indonesia. Listing di bursa, kita bisa cash out, kita bisa tukar USDT, kita bisa cairkan ke rupiah, kita jual, ya udah. Tetap kita pakai rupiah guys, mau nggak mau. Tetap cryptocurrency di Indonesia harus seperti itu. Kalau enggak ya mungkin kalau memang ke depannya ya, karena sudah cryptocurrency ini udah mendunia, apalagi disebut Pi Network akan menjadi mata uang global gitu ya. Wah, nggak perlu lagi di swap ke USDT, nggak perlu lagi ke swap ke yang lain gitu loh ya, langsung dicairkan, langsung bisa ditransaksikan kan gitu. Sekali lagi ya teman-teman, ini konteksnya berbicara di Indonesia. Kemudian ketiga, kondisi ini akan membantu menentukan waktu berlangsungnya jaringan terbuka. Tuh ya, masih dipertimbangkan lagi. Kami berharap jaringan dapat mencapainya pada tahun 2024. Dengan upaya kami yang terdesentralisasi dan tidak adanya faktor eksternal yang tidak menguntungkan,
dan tidak dapat dikendalikan jika kondisi tersebut tidak terpenuhi. Ya, ingat ya, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka open network mungkin akan ditunda. Sampai sini jelas ya, untuk memastikan transisi yang lebih sukses bagi semua pioner. Secara keseluruhan overall ya, keputusan mengenai peluncuran open network dan waktunya akan dibuat untuk memberikan manfaat terbaik bagi VCPI, komunitas dan jaringan. Ya udah, kalau tahun 2024 ya, tahun ini semua target sudah terpenuhi tapi juga dipertimbangkan ya. Kalau nggak bisa untuk mempertimbangkannya ataupun ya belum mencapai apa yang diinginkan yang terbaik open minded tahun ini, ya diundur lagi. Yang bilang core team loh ya, bukan saya. Sampai sini jelas ya. Masih ada yang bertanya lagi, kapan open network, kapan open minded? Oke. Nah, tetap sabar. Yang masih setia klik tanda petir. Kemarin ada yang nanya, tunjukin koinmu. Berapa koinmu? Ini dia nih, koin saya nih ya. Bayangin guys ya, kalau harganya 4,7 M. Uh, Sultan dong saya. 38.000 coba. Masih banyak yang lebih dari saya ya. YouTuber-YouTuber yang lain kayak Bang Haris Muniri itu kan dari Lampung juga tuh ya. Saya juga dari Lampung guys ya. Nah, jadi dia lebih dari atas saya sedikit. Karena memang mungkin bareng miningnya. Itu ya. Ada yang lebih tinggi lagi ya. Yang jelas itu guys ya. Bayangin kalau 4,7 M. Aduh guys, saya bisa beli bisa bikin mall saya. Oke teman-teman, tetap semangat dan klik tanda petir. Jangan tanya lagi kapan open mainnet ya. Jangan tanya lagi, yang tahu hanya core team ya. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching and see you next video.